Selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 21 Maret 2023. Di video ini kita akan membahas aplikasi absensi yang sudah saya buat dan saya upload ke GitHub. Kita akan menggunakan teknologi QR Code untuk mempercepat proses absensi. Di video ini juga saya akan membahas konsepnya dan membahas apa yang ada di backend API-nya dengan Node.js dan TypeScript. Juga kita akan membahas aplikasi front-end-nya dengan Next.js. Yang terakhir kita akan demokan cara absensi dengan aplikasi ini. Yang pertama, konsep aplikasi. Dalam aplikasi ini saya membagi ke dalam dua peran, yaitu administrasi dan pegawai. Fitur utama dari aplikasi ini ada registrasi, menampilkan kode QR, dan pemindaian kode QR. Proses absensi dimulai dari administrasi login ke sistem absensi untuk menampilkan kode QR pada pintu masuk dan pintu keluar. Pegawai juga harus login ke dalam sistem untuk bisa absen. Saat pegawai datang, harus melakukan pemindaian pada kode QR di pintu masuk. Kode tersebut dikirimkan ke sistem untuk diverifikasi. Jika valid, maka dikembalikan dengan informasi jam saat absen. Begitu pula kode QR pada pintu masuk juga dirubah. Saat pulang, pegawai memindai kode QR pada pintu keluar dan mengirimnya ke sistem untuk diverifikasi. Jika valid, maka dikirimkan informasi waktu absen. Juga merubah kode QR pada pintu keluar. Yang kedua, kita bahas backend API-nya menggunakan Node.js dan TypeScript. Buka URL yang saya sematkan tautannya di kolom deskripsi absensi API QR Code. Klik tombol code dan salin URL yang ada di HTTPS. Buka Visual Studio Code dan klik tombol source control. Klik clone repository, paste ke dalam kolom yang disediakan dan enter. Pilih lokasi proyek untuk aplikasi backend ini. Klik open, buka terminal, jalankan perintah npm spasi i atau install untuk memasang semua modul yang dibutuhkan yang didefinisikan di file package.json. Buat file .env pada root project, buka file env-sample. Salin semua isinya dan paste di file yang baru saja kita buat. Pada variabel mongoyuri, diperhatikan untuk username di sini absensi sesuaikan dengan yang kalian miliki dan passwordnya. Begitu juga dengan URL-nya dan port. Untuk akun admin saya tentukan di file ini juga passwordnya, sehingga saat pertama kali aplikasi ini dijalankan dengan kondisi database kosong, maka kita bisa gunakan kredensial ini untuk login sebagai admin. Pada folder src, buka file app.ts, impor modul Express untuk layanan webnya, Mongoose untuk koneksi ke database MongoDB, ExpressWS untuk dukungan WebSocket, Cors untuk menangani lintas hostname, .env untuk membaca file lingkungan, Morgan untuk mencatat semua akses ke dalam konsol, modul internal, rute pegawai, rute kehadiran, dan rute WS atau WebSocket kita impor juga. Panggil fungsi config dari .env untuk memparsing semua variabel lingkungan, simpan aplikasi Express ke dalam objek app, konfigurasi app supaya bisa mendukung permintaan WebSocket. Masukkan Cors sebagai middleware, Morgan sebagai middleware dengan argumen combine, juga Express.json untuk parsing body JSON dari aplikasi front-end. Definisikan endpoint API pegawai dengan menggunakan kelompok rute pegawai yang kita impor di atas. Begitu juga dengan API kehadiran, endpoint-nya menggunakan rute kehadiran. Aktifkan aplikasi Express dengan dukungan WebSocket. Definisikan nilai port yang kita ambil dari variabel lingkungan. Jika tidak ditentukan, kita tentukan dengan angka 5000. Sebelum menjalankan aplikasi, kita gantungkan dengan koneksi database. Kita trigger fungsi connect dengan variabel lingkungan mongoyuri. Jika terhubung, maka kita tampilkan di konsol, baru kita menjalankan aplikasi Express, di mana argumen pertama adalah port yang sudah kita tentukan, dan yang kedua sebuah callback. Jika error, maka tidak kita jalankan aplikasi Express dan kita
tampilkan bahwa gagal terhubung dengan MongoDB. Buka folder middlewares. Di sini ada 2 file. Autentikasi MW untuk memverifikasi token yang dikirim dari aplikasi frontend. Sedangkan peran MW untuk membatasi endpoint yang diakses oleh peran siapa saja yang diperbolehkan. Pada file autentikasi MW, kita impor Pustaka Express yang kita ambil interface, request, response, dan next function. Impor juga Pustaka JSON Web Token dan kita simpan ke dalam objek JWT. Buat interface decoded user yang menentukan properti payload yang dikirim dari frontend sebagai header, di mana propertinya yang kita harapkan ada ID dengan tipe data string dan peran dengan tipe data string juga. Function autentikasi MW sebagai middleware, kita akan ambil 3 parameter, request, response, dan next function. Ambil property authorization dari object headers dan kita simpan ke dalam auth header. Periksa apakah auth header ada. Jika ada, maka kita verifikasi dengan memanggil fungsi verify dari objek JWT. Argumen pertamanya menggunakan token auth header, argumen kedua menggunakan variabel lingkungan JWT secret, dan argumen ketiga menggunakan callback. Callback sendiri akan kita dapatkan 2 parameter, error dan decoded user sebagai objek. Jika error, maka kita tampilkan di konsol dan kita kirim ke frontend dengan status 403 alias forbidden access. Objek decoded user kita terjemahkan sebagai decoded user yang kita buat interface-nya di atas. Panggil fungsi next untuk meneruskan proses ke middleware berikutnya. Jika error, kita kembalikan ke frontend dengan status 401. Pada file peran MW, fungsi akses peran akan meminta argumen array string, kita sebut atau kita definisikan sebagai perans, yang returnnya adalah middleware dengan parameter request, response, dan next function. Properti peran dari objek request user yang kita definisikan saat menjalankan fungsi autentikasi MW, kita simpan ke dalam variabel peran pengguna. Peran yang didapat dari parameter dari pemanggil fungsi, kita cek apakah terdapat peran dari pengguna. Jika tidak ada, maka kita respon dengan status 403 alias forbidden atau dilarang. Jika ada, berarti panggil fungsi next untuk melanjutkan ke middleware berikutnya. Di models ada 3 file, ini mewakili koleksi. Kalau yang familiar dengan database MySQL sama dengan tabel. Kita lihat file pegawai.ts, impor pustaka Mongoose, simpan ke dalam objek Mongoose, dan kita ekstrak interface skema dan dokumen. Buat sebuah interface untuk koleksi pegawai, di sini ada 4 properti, nama, email, password, dan peran. Semuanya string, hanya saja untuk yang peran kita hanya menyediakan pilihan antara pegawai dan admin saja. Di bawahnya kita buat skemanya untuk koleksi pegawai. Pada email kita ingin hanya 1 email per koleksi, jadi email di sini tidak boleh double. Kita berikan properti unique dengan nilai true. Untuk peran sendiri terdiri dari pegawai dan admin, makanya kita beri tipe data enum yang defaultnya adalah pegawai. Selanjutnya model kita export dengan interface pegawai. Nama modelnya adalah pegawai, mengikuti skema yang sudah dibuat, dan nama di koleksi adalah pegawai yang di database MongoDB. Model kehadiran untuk properti pegawai kita menggunakan tipe data object ID yang kita ambil dari koleksi pegawai. Untuk datang, properti ini kita beri nilai default date now, sehingga kita tidak perlu mengisi atau mengirimkan waktu ke sistem. Untuk di pulang ini tidak required karena saat datang tidak otomatis kita isi properti pulang ini. Export model kehadiran koleksinya dengan nama kehadiran, skema yang sudah kita buat, dan nama koleksi di database adalah kehadiran. Di kode QR tidak ada yang spesial kecuali kodenya sendiri. Kita buat unit adalah true. Buka folder controller, buka file pegawai CTR. Di sini kita impor Pustaka Express dengan mengambil interface, request, dan response. Bcrypt untuk menyimpan password yang terenkripsi. JSON Web Token kita simpan ke dalam objek JWT. Impor juga modul internal pegawai, model pegawai, dan fungsi broadcast dari rute WS atau rute WebSocket. Fungsi tambah data di sini untuk memasukkan semua argumen yang dikirimkan ke dalam database. Enkripsi password yang diterima dengan fungsi hash dari Bcrypt dengan menggunakan salt yang
kita generate di atasnya. Buat sebuah objek dengan model pegawai yang argumennya adalah sebuah objek pegawai dengan properti nama, email, password, dan peran. Semua nilai sama kecuali password. Kita menggunakan password yang sudah kita enkripsi dan kita simpan ke dalam variabel pegawai baru. Panggil fungsi save dari pegawai baru dengan metode await dan nilainya kita return. Fungsi tambah pegawai untuk menangani permintaan dari aplikasi Express dengan parameter request dan response. Ekstrak request body dengan nama, email, password, dan peran. Periksa apakah salah satu dari nama, email, atau password ada yang tidak diisi. Jika ada, maka kita kembalikan dengan status 400 dan message-nya nama, email, dan password harus disertakan. Gunakan try catch untuk komunikasi ke database. Kita cek email apakah sudah ada di database dengan memanggil fungsi find one, di mana properti emailnya menggunakan email yang dikirim dari front end. Kita masukkan ke dalam variabel check email. Jika check email ini ternyata ada atau eksis, maka kita kembalikan dengan status 400 dan pesannya email sudah digunakan. Jika belum ada email yang sama, maka kita panggil fungsi tambah data dengan argumen nama, email, password, dan peran yang dikirim oleh pengguna, atau dalam hal ini pengguna dengan peran administrasi. Hasil returnnya kita simpan ke dalam variabel pegawai baru. Panggil fungsi broadcast dari WebSocket untuk memberikan notifikasi ke pengguna lainnya bahwa terdapat penambahan data pegawai. Respon dengan status 201 yang body JSON-nya adalah pegawai baru. Jika error, tampilkan di konsol dan respon dengan status 500 dengan message gagal menambahkan pegawai. Untuk fungsi semua pegawai, ini akan mengambil semua data pegawai. Gunakan try catch, kita harapkan query string dengan parameter halaman kita anggap sebagai string dan kita parsing sebagai integer. Jika tidak ditentukan, maka kita tentukan dengan angka 1. Definisikan data per halaman dengan 10. Hitung semua dokumen atau jumlah data dan masukkan ke dalam variabel total documents. Tentukan total halaman merupakan hasil dari perhitungan total dokumen dibagi dengan data per halaman dibulatkan ke atas. Definisikan variabel skip yang merupakan perhitungan dari halaman yang diminta dikurangi angka 1 dan dikali dengan data per halaman. Panggil fungsi find untuk mengambil data dari MongoDB, koleksi dari pegawai. Argumen pertama berupa objek kosong, argumen kedua berupa objek field yang ingin ditampilkan atau ingin disembunyikan. Di sini saya sembunyikan ID, password, dan versi. Diurutkan berdasarkan nama. Skipnya kita gunakan variabel yang sudah didefinisikan. Untuk limit kita menggunakan data per halaman. Kita respon dengan status 200, properti halaman, properti data halaman, dan total halaman. Di kehadiran kita juga mengimpor pustaka kripto. Modelnya kehadiran, kode QR juga kita pakai, kita impor. Pegawai juga modelnya kita impor. Begitu juga dengan fungsi broadcast dari rute WebSocket. Buat sebuah fungsi yaitu membuat kode dengan argumen dengan parameter length berupa number yang hasilnya kita kembalikan dengan string. Gunakan fungsi random bytes dari pustaka kripto untuk mengenerate sebuah kode atau membuat sebuah kode. Fungsi tampilkan kode untuk menangani aplikasi Express. Buat kode dengan panjang 10 karakter. Masukkan kode ke dalam sebuah objek dengan model kode QR. Selanjutnya simpan dengan memanggil fungsi save dengan metode await. Kembalikan ke klien dengan properti data yang nilainya kode baru. Fungsi absent ini akan diakses oleh pegawai. Yang dikirim oleh pegawai adalah kode QR yang sudah di-scan dan jenisnya, entah itu datang atau pulang. Periksa kode yang dikirim oleh pegawai dengan memanggil fungsi find one dari koleksi kode QR. Jika tidak ditemukan, kembalikan dengan status 400 dan pesan kode QR tidak ditemukan. Jika ditemukan, panggil fungsi find one and delete kode yang sudah dikirimkan oleh pegawai untuk tidak digunakan lagi oleh pegawai lainnya. Panggil fungsi find by ID dari koleksi pegawai dengan argumen property ID yang ditentukan saat autentikasi token. Simpan ke dalam variabel pegawai. Jika pegawai tidak ditemukan, kembalikan dengan status 400 dan pesan pegawai tidak ditemukan. Definisikan sebuah variabel dengan interface kehadiran. Periksa apakah jenis identik dengan pulang dengan huruf kecil. Definisikan jam mulai dengan tanggal sekarang atau waktu sekarang, yang jamnya adalah
jam 12.00. Juga jam akhir waktu sekarang yang jamnya jam 12 malam kurang 1 milisecond. Panggil fungsi find one and update untuk mengupdate data yang sudah ada. Jika sudah absen datang, maka data ini sudah tersedia di database. Argumen pertama adalah sebuah filter menggunakan properti pegawai. Kita gunakan properti ID dari pegawai yang kita ambil dari koleksi pegawai. Properti datang harus lebih besar dari dan sama dengan variabel jam mulai dan lebih kecil dari less than jam akhir. Properti pulang harus belum ada, eksisnya harusnya false. Argumen kedua, kita akan mengupdate field pulang dengan keyword set. Nilainya adalah date now. Argumen ketiga berupa objek dengan properti new, kita set dengan nilai true supaya variabel data kehadiran mendapatkan data yang terbaru. Jika bukan pulang jenisnya alias datang, maka buat sebuah objek dengan koleksi kehadiran di mana properti pegawai menggunakan properti ID dari pegawai yang kita ambil datanya di atas. Panggil fungsi save dari kehadiran baru dan simpan di data kehadiran. Broadcast notifikasi semua pengguna yang terhubung dengan pesan kehadiran. Respon dengan status 200, properti message-nya berhasil dan properti datanya adalah data kehadiran sehingga dapat dibaca oleh si pegawai yang sedang absen. Fungsi semua kehadiran akan diakses oleh administrasi. Pada query string kita harapkan parameter halaman yang kita definisikan sebagai string dan kita parsing sebagai integer. Jika tidak ditentukan, kita atur sebagai angka 1. Definisikan data per halaman dengan angka 10. Skip hasil perhitungan dari halaman yang ingin diakses dikurangi 1 dan dikali data per halaman. Ambil data kehadiran dengan memanggil fungsi find, argumen pertama kosong, objek kosong, dan argumen kedua field yang ingin tidak kita tampilkan. Diurutkan berdasarkan tanggal datang atau jam datang. Skipnya kita menggunakan hasil perhitungan di atasnya. Limit kita menggunakan data per halaman. Dan kita gunakan koleksi pegawai dengan populate, di mana field yang tidak kita ingin tampilkan adalah password, versi, dan perannya. Hitung total data dari fungsi count documents koleksi kehadiran. Total halaman hasil perhitungan dari total data dikurangi data per halaman dan dibulatkan ke atas. Respon dengan status 200, objek JSON, properti kehadiran dengan data kehadiran. Properti halaman info merupakan objek yang propertinya adalah halaman, total halaman, dan total data. Di folder routes, buka file rute WS atau WebSocket. Kita impor Express dan kita ambil interface Expressnya. Express WS kita ambil properti interface application. Definisikan semua pengguna, variabel semua pengguna sebagai dengan tipe data any dan objeknya set, new set. Fungsi broadcast akan meminta parameter pesan dengan tipe string. Variabel semua pengguna kita looping dengan for each, di mana setiap item kita definisikan sebagai variabel pengguna. Jika pengguna yang aktif atau yang sedang di looping, properti ready state-nya adalah 1 alias sedang aktif, kita bisa kirimkan pesan yang ditentukan oleh pemanggil fungsi dengan fungsi send. Fungsi rute WS diharapkan parameternya berupa application dan express. Endpoint/WS kita konfigurasi dengan WebSocket. Tambahkan koneksi yang terjadi ke dalam variabel semua pengguna. Tambahkan listener on message, di mana parameter pesan kita kembalikan ke pengirim dengan string pesan diterima, meskipun pada aplikasi ini tidak kita gunakan. Tambahkan juga listener on close, maka kita hapus set dari koneksi yang sedang berlangsung. Jadi kita tidak akan ikutkan ke dalam broadcast lagi. Export default rute WS-nya. Pada rute pegawai kita akan menggunakan controller dari pegawai dan middleware autentikasi berikut peran MW-nya. Simpan fungsi router dari Express ke dalam objek rute. Metode post dengan endpoint route slash ini akan mengambil fungsi tambah pegawai. Untuk itu kita harus gunakan middleware autentikasi MW dan perannya hanya admin. Untuk mengambil semua pegawai kita gunakan metode get dan endpointnya slash. Kita harus gunakan fungsi middleware autentikasi MW dan akses perannya adalah admin. Untuk fungsi profil sendiri kita tidak perlu peran, cukup kita gunakan middleware autentikasi MW pada endpoint/profil dengan metode get. Untuk
fungsi login pada controller, kita tidak menggunakan middleware apapun karena token belum dibuat di sini. Kita gunakan endpoint/login dan metodenya post. Ekspor rute yang sudah kita konfigurasi. Pada file rute kehadiran kita menggunakan controller dari kehadiran. Middleware-nya sama, kita ambil dua-duanya, autentikasi dan peran. Buat objek rute dari fungsi router dari Express. Untuk menampilkan kode yang berwenang, kita autentikasi dulu tokennya, dan yang berwenang adalah admin. Untuk absen, yang berwenang untuk mengaksesnya hanya pegawai, di mana metodenya adalah post dan endpointnya /. Untuk mengakses semua kehadiran, perannya kita gunakan yang diperbolehkan hanya admin. Buka terminal lagi, jalankan dengan perintah npm run dev, enter. Jika aplikasi berjalan dengan normal, akan ada informasi terhubung dengan MongoDB dan server running on port 5000. Yang ketiga, kita akan bahas front end-nya dengan React.js dan Next.js. Buka URL di GitHub, absensi Next.js QR code yang tautannya sudah saya sematkan di kolom deskripsi. Klik tombol code, salin URL yang ditampilkan. Pada Visual Studio Code yang sudah kita buka, klik source control. Klik menu titik 3 dan pilih clone. Paste URL-nya dan enter. Pilih folder untuk proyek aplikasi frontend ini dan klik select. Klik open in new window supaya kita tidak membuka pada Visual Studio Code yang sama dengan backend. Buka terminal, jalankan perintah npm -i untuk menginstal semua modul yang ditentukan pada file package.json. Buka folder src, buka folder pages, buka file index.tsx. Pada file index kita gunakan untuk merouting atau meredirect ke halaman login. Di file login kita membutuhkan beberapa komponen dari MUI material, diantaranya circular progress, snack bar, alert, box, tipografi, container, text field, dan button. Untuk API kita ambil dari modul internal, yaitu pegawai API. Kita ekstrak ke dalam properti login API dan profilnya. Di sini saya menggunakan React Redux, yaitu use selector dan use dispatch. Pada store kita mempunyai fungsi set data untuk membagi semua variabel state ke dalam komponen lainnya. Untuk token kita impor dari config service, di mana di sana ada get token dan set token. Pada file login ini, ketika diakses dengan URL atau path login saja, maka berfungsi untuk aplikasi login untuk pegawai maupun administrasi. Jika terdapat query string berupa logout, maka halaman ini kita gunakan sebagai fungsi logout. Fungsi ambil profil di sini akan dipanggil oleh use effect. Kita panggil fungsi get token dari service. Jika kosong, maka kita ambil dari local storage dengan atribut token. Namun jika tokennya sama dengan null, kita return false. Jika tidak null, maka token kita update dengan token yang kita ambil dari local storage. Jika ternyata token itu ada, panggil fungsi profil dari service API. Periksa apakah properti data merupakan objek. Jika ya, maka kita simpan objek tersebut ke dalam state global dengan React Redux. Jika dari objek data tersebut terdapat properti peran dan tipe datanya adalah string, maka kembalikan fungsi dengan nilai true. Jika tidak, kita return dengan nilai false. Pada fungsi use effect, callback-nya ketergantungannya terhadap variabel query dari query string. Pada use effect ini kita cek dulu apakah terdapat properti logout dari objek query. Jika tidak kosong, maka kita panggil fungsi clear local storage-nya untuk menghapus semua data yang ada di local storage. Begitu juga tokennya kita bersihkan, kita hilangkan. Dan state globalnya juga kita hapus menjadi empty object. Redirect ke halaman login tanpa query string. Jika tidak ada query string, maka kita panggil fetch data. Fungsi ini ada di dalam use effect juga. Di dalam fungsi fetch data, kita panggil fungsi ambil profil yang sudah kita definisikan di atas. Jika true, maka kita redirect ke halaman profil. Fungsi handle submit diharapkan mengirimkan parameter event. Event tersebut kita panggil prevent defaultnya supaya tidak menjalankan fungsi secara normal. Panggil login API dari service dengan argumen email dan password yang sudah
kita masukkan ke dalam kolom isian. Jika terdapat properti token dari response berupa string tipe datanya, maka kita simpan ke dalam set token dan simpan juga ke local storage dengan key token. Kemudian panggil fungsi ambil profil. Jika bernilai true, redirect halaman ke halaman profil. Komponen di halaman login ini ada form, di mana event atau atribut on submit-nya kita gunakan fungsi handle submit. Pada kolom email kita panggil useState set email yang nilainya dari event target value dari komponen text field ini. Begitu juga dengan password, gunakan useState set password. Kita bahas dulu di folder service ada config service.ts. Kita tentukan di sini konstanta API base URL dan OS base URL. Di belakang hostname kita beri API untuk API-nya, sedangkan untuk WebSocket menggunakan endpoint WS dan depannya juga WS bukan HTTP. Di sini kita definisikan token sebagai variabel dinamis yang bisa diubah. Ketika fungsi getToken yang kita ekspor ini dipanggil, maka akan mengembalikan nilai token yang ada di file config service ini. Jika setToken yang dipanggil dengan parameter berupa string, maka token yang ada di file ini akan diupdate dengan data yang baru. Pada file store.ts yang ada di folder service, kita menggunakan Pustaka Redux.js Toolkit yang kita ambil property store-nya dan create slice. Buat interface state type, kita hanya punya satu property yaitu data berupa objek. Initial state-nya adalah objek kosong. Gunakan fungsi create slice yang argumennya berupa objek. Property name-nya adalah data. Initial state-nya menggunakan yang sudah kita definisikan di atas, dan reducer-nya ada set data. Setiap kali set data dipanggil, maka data dari state akan diupdate menggunakan action payload-nya. Property action dari data slice kita ekspor berupa set data. Untuk reducer-nya kita konfigur dari data slice reducer yang ada di property data yang bisa diakses oleh semua komponen. Pada file kehadiran API.ts, di sini kita impor modul internal config service yang ada di folder yang sama. Yang kita ambil adalah API base URL dan getToken-nya. Fungsi ambil kode untuk mengambil kode QR dengan header authorization dan tokennya kita ambil dari config service getToken. Jika oke, maka kita kembalikan dengan body JSON ke pemanggil fungsi. Fungsi absen kehadiran harus mengirimkan parameter kode dan jenis. API yang kita akses adalah kehadiran dengan metode post. Bodinya berupa objek dengan properti kode dan jenis. Fungsi semua kehadiran harus mengirimkan argumen halaman berupa number yang kita gunakan sebagai query string halaman. Pada file utils.ts, fungsi ubah tanggal untuk merubah format tanggal dari database kita ubah menjadi format Indonesia. Year-nya numerik, month-nya long, day numerik, hour-nya numerik, minute-nya numerik, second-nya numerik, time zone-nya Asia Jakarta. Kita format dengan memanggil fungsi format dari formatter. Pada file app.tsx pada pages kita gunakan atau impor Pustaka React Redux, kita ambil providernya, komponennya. Modul internal store kita ambil property store-nya dan selimuti komponen dengan komponen provider di mana atribut store menggunakan store yang kita buat di folder services. Pada halaman kode jenis, karena ini kode bisa dua, kode datang dan kode pulang. Variabel yang kita dapat adalah jenis yang kita tentukan di nama file dengan kurung kotak. Modul yang kita gunakan adalah QR Code React. Saat pertama kali mengakses halaman kode ini, kita bergantung pada variabel data yang didapat dari global state. Kita periksa apakah properti peran dari objek data adalah admin. Jika bukan, maka kita redirect ke halaman root atau depan. Jika benar admin, maka kita panggil fungsi kode absen. Simpan WebSocket ke dalam objek WS dan tambahkan listener. Jika ada pesan yang masuk, maka kode absen kita update atau kode QR-nya kita update. Saat return, maka kita close koneksi ke WebSocket-nya. Fungsi kode absen di sini adalah bertugas memanggil atau mengambil kode dari API dengan peran administrasi. Respon yang didapat harus bukan undefined, terdapat properti data dan juga terdapat properti kode dari objek data berupa string. Selanjutnya kode kita simpan ke dalam state lokal dengan set kode. Pada baris ke-68
kode QR kita tampilkan dengan komponen QR code, di mana value-nya menggunakan data kode yang kita ambil dari API. Setiap kali ada yang mengirim kode absen atau kode QR untuk absen ke server, maka WebSocket yang ada di sini akan dipicu dan kita akan memanggil ulang kode absennya untuk mengupdate kode QR yang ada di tampilan halaman kode, baik itu pulang maupun datang. Untuk halaman absen yang diakses oleh pegawai, kita menggunakan pustaka QR scanner sebagai komponen scan. Fungsi absen di sini akan memanggil atau mengirim kode absen ke sistem absensi. Parameter yang diambil adalah kode scan berupa string. Ini hasil setelah scan ya. Dan ini kita akan memanggil fungsi dari absen kehadiran dengan argumen kode dan jenisnya. Kode adalah hasil scan dan jenis juga hasil scan karena kita tampilkan dalam sebuah QR itu berupa objek yang memiliki properti kode dan jenis. Ketika fungsi ini dipanggil, maka aplikasi akan mengakses API untuk absensi. Setelah dapat, maka responnya harus bukan undefined dan memiliki properti data dan memiliki indeks jenis. Jika terdapat properti data yang indeksnya jenis, kita ubah tanggalnya menjadi tanggal Indonesia dan kita update hasil absennya dengan useState set absen. Kalau pulang ini jenisnya pulang, kalau datang juga jenisnya datang. Fungsi scan now akan dipanggil ketika tombol scan diklik oleh pegawai. Parameter yang dikirim adalah boolean set button scan-nya untuk aktif atau tidak. Jika button scan-nya tidak aktif, kita return. Berarti sudah dalam proses scanning. Masukkan referensi scan view, komponen dengan ID scan view ke dalam elemen video element. Panggil objek QR scanner, di mana argumennya adalah video element yang kita dapatkan dari referensi scan view. Argumen kedua berupa callback yang memiliki parameter result yang nilainya berupa objek dengan properti data berupa string. Jika didapat, maka panggil fungsi absen untuk mengirim kode tersebut ke server backend. Update button untuk tampil dan stop scan jika sudah terpenuhi semua kodenya. Jika terdapat error saat decode kode QR-nya, tampilkan saja di konsol. Untuk argumen ketiga berupa objek undecoded error dan juga ada max scan per second-nya kita set menjadi 1, jadi supaya tidak terlalu berat aplikasi atau handphonenya. Kita gunakan scan region supaya ada kotaknya dan code outline bernilai true juga. Objek tersebut kita trigger, kita jalankan dengan memanggil fungsi start dari objek scanner. Kita tunggu selama 100 millisecond, kita looping. Jika stop scan-nya masih bernilai false, kita masih looping sampai stop scan bernilai true, baru kita jalankan atau eksekusi fungsi stop dari scanner dan fungsi destroy dari scanner. Inilah komponen video yang kita gunakan sebagai lokasi kamera dengan ID scan view. Untuk button saya menggunakan komponen FAB dari MUI, di mana atribut on click-nya kita akan memanggil fungsi scan now. Posisinya adalah absolute di bottom 16 pixel dan right-nya 16 pixel. Demo aplikasi. Pada aplikasi front end, buka terminal, jalankan perintah npm spasi run spasi dev. Setelah muncul informasi seperti ini, kita bisa akses dari browser. Buka URL localhost dengan port 3003 atau yang kita tentukan portnya saat menjalankan aplikasi front end. Kita login dengan menggunakan kredensial yang kita tentukan di file lingkungan atau .env. Setelah login berhasil, akan diarahkan ke halaman profil. Kita tambahkan Ayu ke pegawai. Lihat daftar pegawai dengan mengklik menu daftar pegawai di sidebar. Datanya sudah masuk, Ayu dan Budi. Buka daftar kehadiran dari menu di sidebar. Saya menggunakan 3 browser, 3 untuk Chrome sebagai administrasi. Kita salin aja atau kita refresh karena sudah mempunyai token yang sama dengan browser yang ada di paling kiri. Kita buka kode datang. Yang browser ketiga, kita buka halaman kode pulang. Browser keempat saya menggunakan Microsoft Edge sehingga sesinya berbeda dengan yang ada di Chrome. Login sebagai Ayu. Saya menggunakan kamera dari HP, jadi mungkin agak berbeda dengan aplikasi jika diakses dari HP langsung. Klik halaman absen dari sidebar di aplikasi pegawai. Klik tombol yang ada di kanan bawah sebagai
floating action button atau FAB, komponen dari MUI. Kita scan yang absen datangnya. Pegawai akan ditampilkan jam saat absen. Pada administrasi akan ditampilkan pegawai yang absen dan jamnya. Saat pulang kita coba absen lagi, dan yang ada di pintu keluar kita scan dan ditampilkan absen pulang, logout dari klik menu absen. Diperhatikan sini QR yang ada di akhirannya 68A, dia berubah menjadi 773. Begitu juga dengan kode QR yang ada di pintu keluar atau absen pulang berubah menjadi 379, dan datanya sudah masuk di daftar kehadiran pada aplikasi yang dipegang oleh administrasi. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Kode program sudah ada di GitHub dan tautan source code-nya bisa dilihat di kolom deskripsi. Jika ada pertanyaan maupun usulan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.